kan kamu bisa buka PPT-nya di slide yang apa, di layar yang sebelahnya ya. Kalau misalnya kamu buka dari handphone susah. Tapi kalau misalnya kita dari apa, laptop kan kita bisa dengerin YouTube, tapi kita juga bisa, membuka slide-nya. Jadi saya berharap kamu juga buka slide-nya ya. Eee, ada berapa jumlahnya ya mahasiswanya ya? Untuk di Blok NP ini saya punya 3 kuliah. Kuliah pertama itu, rehabilitasi pada stroke, tapi rehabilitasi pada stroke saya harus kuliah setelah Dokter Fida memberikan kuliah memberikan kuliah stroke, karena medisnya harus dikasih dulu sama Dokter Fida ya, baru kita nanti membahas tentang rehabnya. Kemudian, kuliah yang lain adalah, rehabilitasi pada cerebral palsy, termasuk neuropsikiatri ya. Jadi rehabilitasi ini nanti akan dibahas habis, pada saat kamu nanti koasisten ya atau SASE anak, subdivnya di rehab itu kita membahas tentang rehabilitasi, cerebral palsy yang akan saya berikan kuliah hari ini, dan itu diberikan materinya sekarang. Kemudian nanti saya akan memberikan rehabilitasi pada trauma, terlebih untuk rehabilitasi pada cedera, traumatic, spinal cord injury ya. Ini masih 167 orang ya. Kalau di sini saya bisa pantau ya, Dek, ya, siapa aja yang ikut secara live ya. Karena, sudah ada beberapa kasus, jadi, kuliah itu tidak diikuti oleh mahasiswanya. Jadi mahasiswanya bahkan setelah absen dia tidur lagi. Kalau menurut saya itu kurang ajar ya, nggak sopan. Ini mana yang lain? Berapa orang, Dek? Tadi belum ada yang jawab. Dion, berapa orang Dion mahasiswanya? Sudah 8 menit ya ini, masih 181 orang, 241. Ya, makasih ya yang pada jawab. Mana ini yang lainnya? Kalau ada alasan tidak bisa lihat YouTube hari sekarang real time harus japri ke saya di foto. Jadi saya nggak ada alasan. Karena ini masih ada sekitar 60 orang ya belum ikut. Ini sudah sampai hampir 10 menit ya, saya tunggu ya. Kita mulai aja ya, Dek ya. Sampai 10 menit saya tutup nih nanti. Berarti kuliahnya hanya 191 orang. Yang sudah ikutan kita bisa buka ini ya, Dek, kita bisa buka slide-nya, cerebral palsy ya. Jadi di slide ini kan kita ngebahas tentang sejarahnya. Ya, 200 orang ya. Sejarahnya jadi cerebral palsy, saya pengen tanya nanti ke kamu. Kalian kan sudah belajar ya, definisi sudah belajar ya semuanya ya. Jadi saya mau tanya, kalau di sini
Di slide definisi. Jadi cerebral palsy ini ditemukan pada tahun 1980 ya. Dia bilang adalah ditemukan oleh apa? William John Little. Jadi memang namanya Little. Nah, dia bilang ini paralisis dari cerebral. Dia bilang paralisis dari cerebral. Pertanyaan saya adalah, karena saya sudah kasih bahan ini dari tadi malam, saya mau tanya ke kalian, apa bedanya, dengan bahasa kalian sendiri ya jawabnya ya, apa bedanya stroke sama cerebral palsy? Ya, tolong langsung dijawab. Bedanya stroke sama cerebral palsy ya. Viola Arisanti. Kemudian yang saya tanya ada 3 orang ya. Devista, Viola, Devista, sama Dwiki Wijaya. Coba, apa bedanya cerebral palsy sama stroke? Kalau di Zoom kan bisa langsung ditanya ya. Ini baru 207 orang. Ada yang jawab, bagus ya Samintola. Kalau stroke cedera otak dok. Kalau cerebral palsy cedera dengkul. Apa dong? Nggak apa ya, bagus. Kalau kamu mau jawab langsung jawab ya. Karena nggak ada namanya jawaban bodoh. Kalau kalian sudah pinter, kalian sudah jadi dosen, sudah jadi spesialis ya. Jika stroke diakibatkan kerusakan pembuluh darah di otak dok. Viola, boleh. Yuk, yang lain. Dwiki, mana Dwiki? Tadi satu lagi siapa yang saya suruh ya? Kok saya jadi lupa? Cewek ya tadi. Kalau Samintola, semangat nih Samintola. Kalau cerebral palsy perkembangan otak yang tidak berkembang. Jadi kalau stroke itu diakibatkan pembuluh darah di otak. Kita bahas ya. Apakah cerebral palsy tidak bisa disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak? Bisa, ya. Kalau cerebral palsy perkembangan otak yang tidak berkembang. Bukan itu ya, bukan itu. Otaknya tetap berkembang, tapi apa permasalahannya? Rana. Iya, oh iya si Devista. Dokter, kalau stroke disebabkan terganggunya pasokan darah ke otak, dok. Stroke iya, betul. Dwiki, sepengetahuan saya untuk cerebral palsy biasanya terjadi ketika perinatal, namun biasanya stroke pada usia lanjut akibat kelainan vaskular. Kalau Diki bilangnya pokoknya kalau dia bukan di usia muda, dia bilang stroke. Rana, kalau stroke lebih disebabkan karena kurangnya pasokan darah ke otak yang terputus akibat adanya penyumbatan ya. Berkembangnya tidak normal ya dok kalau Samintola. Oke, nanti saya bahas ya. Dari Nirvana. Disebabkan iskemik bla bla bla, betul. Stroke sementara CP karena gangguan pada otak pada masa kecil yang tiba-tiba berpengaruh ke aktivitas motorik dok. Muhammad Murdadi, penyakit yang menyebabkan gangguan gerak dan koordinasi tubuh. Nah ini agak nyambung nih. Stroke terjadi usia 60 tahun ke atas, sedangkan cerebral palsy terjadi pada prenatal. Kalau gitu di antara 60 sampai prenatal apa dong namanya, Dek? Oh, apa ya, bagus. Jadi 212 orang ya yang kuliah. Jadi kita lihat ya definisi dari Jadi kita lihat definisi-definisi yang ada di slide. Sebentar, kok saya jadi kena iklan. Ya, di slide ini ada definisinya. Dia bilang cerebral palsy adalah permanent disorder dari perkembangan movement and posture causing limitasi. Jadi banyak orang yang ngasih definisi, tapi kan belum tentu definisi itu yang dipakai, belum tentu itu definisi yang benar. Kita harus tahu sebelum kita ngomongin rehab cerebral palsy, kamu harus tahu kapan kita bilang itu cerebral palsy, kapan kita bilang itu stroke. Itu harus yakin dulu, karena ketika kita mendiagnosa salah, maka ke bawah-bawahnya juga salah. Ya. Ini ada lagi yang menjawab, tanda ada gangguan motorik. Ya, kurang lengkap ya.
Gerakan karena perkembangan otak yang tidak normal. Perkembangan postur stroke timbul dengan posisi gangguan oke. Jadi nggak apa-apa ya. Cerebral palsy kalau melihat kalau kita nggak punya pegangan definisi yang tepat, maka kita akan bingung. Nah, tadi kan sudah ada yang bilang kalau gitu stroke di atas 60 tahun atau di bawah 60 tahun lah terserah ya. Kalau gitu pertanyaan saya, apa bedanya cerebral palsy dengan stroke pada anak? Bisa nggak pecah pembuluh darah pada anak? Misalnya kausanya apapun. Apa dong bedanya? Ayo jawab. Terserah ya kalian mau apa. Kalau gitu apa bedanya? Cerebral palsy dan pecah pembuluh darah pada anak misalnya. Nah, yang bisa jawab? Cerebral palsy dapat muncul pada fase prenatal, postnatal, dan masa bayi dokter. Dapat muncul ditandai dengan salah satu ada gangguan motorik. Jadi kalau misalnya pas bayi ada pecah pembuluh darah di otak atau intrahemorrhage lah misalnya. Kita bilang dia cerebral palsy atau intrahemorrhage bleeding? Stroke tidak ada gangguan kognitif, sementara CP ada hubungan dengan kognitif. Apa-apa ya, itu tidak tepat ya, karena stroke itu juga kenanya di dalam cerebral tergantung dari fungsi apa yang terkena. Banyak pasien-pasien kita, pasien stroke itu terkena gangguan kognitif, jadi kurang tepat ya. Perbedaannya terdapat Clarissa. Perbedaan terdapat pada koordinasi gerakan motoriknya, Dok. Jadi kalau misalnya gerakan motorik saya nggak apa-apa ya, semakin kita tahu bahwa kita nggak tahu, maka kita jadi bisa untuk belajar lebih baik. Tapi kalau kita nggak tahu kalau kita itu nggak tahu, maka kita tidak mencari ilmu ya. Jadi tadi perbedaannya terdapat pada koordinasi gerakan motoriknya, Dok. Bedanya apa? Yang satunya begini-begini atau gimana tuh? Karena depends on the brain, yang tempat mana lesinya. Lesinya itu yang mempengaruhi apakah dia ada gangguan koordinasi ataukah dia tidak. Ya, baik dia pada pasien cerebral palsy maupun pada pasien stroke, nggak bisa kita menemukan ada perbedaan. Ya, tergantung lesi dan fungsi otaknya kan. Gitu. Jadi nggak bukan ya. Jadi stroke itu juga ada gangguan fungsi kogniti ya, kogniti atau Taufik ya. Nah Feby nih menjawab ya, kalau CP berbeda karena memiliki beberapa bentuk seperti spastik dan lain, sedangkan stroke hanya kelumpuhan. Nah ini dia ya. Ini bagus nih mau kita bahas ya, sedikit aja yang kita bahas ini ya Dek. Jadi yang namanya spastis itu bukan milik cerebral palsy. Yang namanya spastis itu miliknya upper motor neuron lesi. Lesi upper motor neuron. Jadi kalau misalnya yang dimasuk upper motor neuron yang mana aja sih? Kan kamu yang harusnya belajar di blok NP ya. Otak dan spinal cord. Lesi yang berhubungan dengan upper motor neuron, maka dia akan menunjukkan gejala-gejala UMN sign seperti refleks meningkat, tonus otot meningkat, dan spastis. Ya, kalau cerebral palsy kenanya ada di otak. Maka dia menimbulkan fungsi-fungsi dari tanda-tanda seperti upper motor neuron. Kalau stroke hanya kelumpuhan, Dok. Kelumpuhan itu seperti apa? Memang stroke nggak punya spastis. Kamu lihat pasien stroke yang begini tangannya? Itu namanya spastis, ya. Jadi kurang tepat ya. Izin Dok, sisa mintola. Kalau pecah pembuluh darah pada anak bisa karena trauma? Bisa. Terus kenapa? Kalau trauma kita bikin apa? Traumatic brain injury atau apa? Bisa, tapi namanya cerebral palsy bukan? Itu loh pertanyaan saya. Jadi kamu harus tahu dulu apa itu cerebral palsy ya. Ada di slide sebenarnya. Zikrina, kalau cerebral palsy menyangkut kerusakan fungsi motorik yang terjadi pada masa awal anak-anak, ditandai dengan perubahan fungsi sifat. Itu nggak apa-apa ya jawaban ini tidak mendasar. Jadi kita kalau misalnya mendasar itu maksudnya gini, kita
kalau kita misalnya kita lagi belajar nih, kita menjawab sesuatu yang nggak mengambang-ngambang gitu. Jadi bukan bahasa bahasa dewa, kita pakai bahasa, ini, apanya sih yang bermasalah gitu. Jadi kamu bisa langsung tahu. Tapi benar jawaban Zikrina ini menyangkut kerusakan fungsi motorik, betul. Pada masa anak-anak, betul. Ditandai dengan perubahan sifat otot yang berupa spastis, betul. Tapi harus ingat bahwa tidak semua cerebral palsy itu bersifat spastis. Nanti ini pertanyaan saya di tengah-tengah ya. Kenapa cerebral palsy ada yang tidak spastis padahal dia UMN lesi? Nanti itu saya tanya nanti. Oh, maksudnya ada gerakan involunter, ataksia, dan kombinasi. Itu juga bisa terjadi pada gangguan UMN lainnya ya. Jadi nggak mesti harus cerebral palsy. Izin menjawab dok, kalau CP progresif dok. Kalau cerebral palsy progresif. Jadi memang, nah ini juga, ini nggak benar ya. Cerebral palsy tidak progresif deh. Tidak progresif. Memang anak cerebral palsy umur 4 bulan dia nggak bisa angkat kepala. Umur 8 bulan dia nggak bisa duduk. Umur 10 bulan dia nggak bisa berdiri. Kemudian nggak bisa berjalan umur 2 tahun. Mungkin itu yang maksudnya progresif ya. Tapi itu bukan progresif namanya. Kenapa? Yuk jawab yang ini yuk. Kenapa cerebral palsy tidak kita bilang dia bukan penyakit progresif. Kenapa? Eka, kita menyebutnya intracranial hemorrhage dok, betul yang tadi ya, betul. Jadi kita tidak sebut sebagai CP. Kalau CP dia bisa disebabkan infeksi pada ibu yang hamil, betul, salah satu penyebabnya. Tapi bisa juga enggak kan? Yuk, kenapa tadi ya? Kenapa cerebral palsy kan ada anak nih, ada anak umur 4 bulan dia nggak bisa angkat kepala, kemudian anak usia 8 bulan dia nggak bisa duduk, umur 1,5 tahun dia nggak bisa berdiri, umur 2 tahun dia nggak bisa berjalan. Itu progresif kayaknya ya, tapi kita bilang itu tidak progresif. Kenapa? Coba jawab yang ini ya. Sambil saya baca yang tadi. Terus 22 orang ya, mana nih sisanya orang-orang yang lain? Hafsah, stroke menjadi asupan oksigen berkurang sehingga selnya mati padahal otak sudah berkembang, sedangkan sipip perkembangan otaknya terganggu. Kenapa terganggunya Hafsah? Itu yang ditanya. CP merupakan gangguan perkembangan otak, namun stroke terdapat gangguan ya, bukan ya. Nah, kita bilang jadi kalau nih ya, Siva bilang gini ya. Kalau CP kelainan bisa berlangsung dari masa kehamilan, jadi tidak progresif karena memang sudah terjadi kelainannya. Cerebral palsy ada yang dia lahirnya normal deh. Normal, kemudian nanti usia 2 tahun dia baru kena cerebral palsy. Jadi bukan dari kehamilan ya. Ada yang dari kehamilan tapi ada yang tidak. Kan dia bisa dari masa kandungan, bisa dia postnatal, perinatal, atau early childhood ya kalau kamu lihat di slide itu. Jadi bisa nggak di masa kandungan ya. Jadi dia bilang progresif alasannya begitu kurang cocok ya. Jihan, tidak progresif karena penyakitnya tidak semakin buruk. Hal tersebut terjadi karena perkembangan anak yang terus berkembang, tapi anak tidak bisa mengikuti perkembangan karena CP. Wah, betul nih. Ya, betul jawaban Jihan ya, Anissa. Tidak bertambah buruk. Penyakitnya tidak bertambah buruk. Lesi tidak bertambah buruk, tapi jawaban yang benar jawaban Jihan Azita ya. Tidak progresif, memang penyakitnya tidak buruk, tidak bertambah progresif ya. Kelihatannya seperti progresif karena perkembangan anak terus berkembang. Jadi kalau kita bahas anak itu berbeda sama orang dewasa. Anak dia berkembang, ada fasenya. Pertama dia ngangkat kepala, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri, kemudian dia berjalan. Ya. Jadi jawabannya adalah anak tidak bisa mengikuti perkembangan tumbuh kembang normal ya karena cerebral palsinya itu ya. Devi, karena lesi tidak semakin luas, betul. Kita ngomongin lesi tidak permanen. Tadi pertanyaannya adalah apakah cerebral palsy itu penyakit yang saya agak cepat nggak apa-apa ya deh ya. Memang saya ini keturunan bawel. Ya. Jadi memang kalau cerebral palsy itu dia tidak progresif karena jawabannya seperti yang Jihan bilang ya.
betul ya. Natasha, karena kerusakan otak bersifat permanen yang tidak dapat disembuhkan tapi bukan ya. Jadi begitu ya, kenapa kita bilang dia bukan penyakit bukan penyakit yang progresif. Kita lihat lagi ya. Jadi sudah mulai ke gambar dikit ya, tapi belum banyak yang benar ya. Kita melihat lagi definisinya. Yang ini deh. Panjangnya slide-nya ya. Di sini ada patokan-patokan yang bisa kita pakai. Jadi nanti kamu bisa memastikan, oh ini pasien ini meningitis, oh pasien ini epilepsi, oh pasien ini intrahemorrhage bleeding, oh pasien ini misalnya AVM. Kemudian kamu bilang ini stroke, kemudian kamu bilang kejang et causa yang lain begitu ya. Tapi kamu bisa yakin bahwa ini pasien cerebral palsy. Ya, jadi kamu harus punya patokan dulu ya. Jadi kalau misalnya patokannya yang satu karena pembuluh darahnya vaskular, satu bukan, karena memang bisa terjadi pembuluh darahnya karena kelainan pembuluh darah juga bisa ya. Kita baca di slide yang ini ya. Pertama, cerebral palsy is disorder of movement and posture. Jadi dia ada kelainan dari gerakan dan juga postur. Itu pegang satu. Kalau dia tidak ada kelainan gerak dan postur, maka dia bukan cerebral palsy. Tapi kamu ingat, gangguan gerak dan postur bisa terjadi pada stroke nggak? Bisa. Gangguan gerak tuh gini. Kencang nih tangannya. Bisa. Kan dia nggak bisa bergerak. Posturnya berbeda ketika dia jalan, ketika dia duduk gitu ya. Atau dia nggak bisa angkat kepala. Atau dia jadi kifotik. Atau dia macam-macam kelainan dari cerebral palsy, gangguan postur. Nah, berarti masih bisa sama dong sama pasien post meningitis, pasien stroke, sequel stroke masih bisa sama. Jadi apa bedanya? Kita lanjut lagi ya. That appears during infancy or early childhood. Jadi dia bisa di dalam kehamilan atau early childhood. Berarti kalau misalnya dia stroke, dia nggak sudah bukan early childhood, di salah satu buku bilangnya 2 tahun, di buku lain bilangnya 3 tahun ya. Nanti saya tanya juga tuh why kita concern ke 2 tahun dan 3 tahun itu saya tanya juga. Tapi nanti ya. Jadi dia terjadi di early childhood. Jadi kalau misalnya ada dia kena meningitis, kemudian usia 10 tahun, terus dia ada gangguan gerak dan postur, jalannya kayak gitu, bentuk-bentuknya mirip-mirip sama bukan mirip, sama persis dengan cerebral palsy, kita tetap tidak bilang dia cerebral palsy. Karena dia tidak terjadi pada early childhood. Nah, sekarang nanti ada pertanyaan, kenapa memangnya ada bedanya apa early childhood itu? Nanti kita bahas ya. Jadi tadi sudah ada 2 ya, ada gangguan movement and posture, kemudian it happen in early childhood and infancy, kemudian it caused by non-progressive damage of the brain. Jadi ada lesi yang non progresif. Nah, ini kata kunci. Jadi kalau misalnya ada anak umur 6 bulan kena meningitis gitu ya, kemudian dia masih infeksi, lesinya masih infeksi gitu, kita bilang dia meningitis, bukan cerebral palsy. Ketika ada perdarahan di kepala, whatever it cause, pecah pembuluh darah trauma gitu ya, apapun kausanya, kita tetap bilang diagnosa medis yang lain, bukan cerebral palsy. Karena cerebral palsy itu lesinya harus non progresif. Ya, sudah permanen. Paham? Jadi dia nggak bisa meluas, nggak bisa nyempit, nggak bisa lebar. Jadi kita bisa tahu, pasiennya kita sebut meningitis. Kenapa? Karena masih infeksi, lesinya masih meluas, masih bisa menyembuh. Paham ya, Dek? Ini kita sebut sebagai apapun kausanya, ya. Ini kita sebut sebagai epilepsi. Kenapa? Karena ini kejangnya masih status misalnya. Ya, jadi kita tidak bilang itu cerebral palsy. Tapi kalau dia sudah dirawat meningitis, ya bakterinya sudah nggak ada,
tapi lesinya ada di otaknya tuh masih ada lesi yang tidak bisa hilang dan permanen, kemudian dia menyebabkan gangguan motorik, gangguan postur, gangguan gerak dan terjadi di early childhood gitu ya. Kita bisa bilang dia cerebral palsy. Ya, paham ya? The damage of the brain is permanent and cannot be cured. Jadi lesinya nggak bisa disembuhin. The consequences, tapi konsekuensinya bisa diminimalkan. Paham ya? Progresif muskuloskeletal patologis. Jadi terlihatnya muskuloskeletalnya terlihat progresif. Jadi kalau yang tadinya biasa aja dia spastis, kaku. Tapi penyakitnya tidak progresif. Lesi tidak progresif, penyakit juga tidak progresif. Walaupun dia tampak seperti progresif, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan begitu ya. Itu karena anak normal juga dia tumbuh dan kembang. Paham ya? Jadi itu intinya ya. Lesi bisa terjadi ketika masa kehamilan, prenatal, perinatal, atau postnatal period. Atau karena any non-progressive central nervous system yang occurring during the first 2 years. Ya, jadi ya di bawah 2 tahun kita bilang kita consider itu cerebral palsy. Ya. Jadi paham ya? Izin bertanya, Dok. Bukan penyakit, iya betul. Ini ya, tadi ya, Radika jawab nih, bukan penyakit progresif karena lesinya menetap di otak, Dok, dan lesinya tidak berkembang. Kita itu ngomongin tentang lesi, tapi kalau penyakit globalnya ya, jawabannya adalah karena dia karena dia memang tidak progresif, tapi anaknya memang tidak bisa apa-apa, kalau dibandingin sama anak yang normal, dia seperti progresif, tapi tidak progresif, betul ya? Feby, izin pertama, bedanya post meningitis pada early childhood dengan CP apa ya, Dok? Nah, kita bedanya apa betul nih? Bagus nih pertanyaannya ya, kalau kamu udah bisa nanya gini. Bedanya adalah post meningitis pada early childhood. Kalau post meningitis pada early childhood kita bilang dia cerebral palsy, Dek. Bukan post meningitis. Kalau kita tahu ini cerebral palsy, kausanya karena meningitis, maka kita tahu bahwa meningitisnya terjadi di bawah 2 tahun. Nanti kita kenapa sih signifikan banget ini 2 tahun gitu ya. Nanti saya tanya sama kamu, sama kalian ya. Tapi kalau usia 7 tahun, usia 8 tahun, usia 5 tahun kena meningitis, kemudian dia tampaknya seperti cerebral palsy, kita tidak bilang dia cerebral palsy. Kita bilang post meningitis. Walaupun akhirnya tumbuh kembangnya jadi ketarik ke belakang. Gitu. Ya. Jadi benar, kalau post meningitis pada early childhood beda dengan CP nggak beda. Itu kita bilang CP karena 1, dia ada gangguan gerak dan postur. 2, dia kausanya dia lesinya sudah permanen dan non progresif, kemudian terjadi pada early childhood. Ya paham ya, Dek ya? Gitu. Kalau stroke jelas beda ya, kalau stroke. Paham ya, Dek? Jadi kausa apapun yang menyebabkan lesi permanen di otak pada usia 2 tahun ke bawah kita sebut sebagai cerebral palsy. Nah, pertanyaan saya, sebentar kita lihat slide dulu ya. Pertanyaan saya karena iklan gini ya, setiap ngebuka saya nggak ada programnya di sini. Terima kasih, Dok, sama-sama, nggak apa-apa. Jadi kamu bisa langsung coba ya. Kita lihat ini ya. Penyebabnya kan banyak ya di sini. Jadi pokoknya penyebabnya banyak ya, bisa hamil bayi lahir rendah gitu ya. Kemudian infeksi, genetic disorder ya, macam-macam penyebabnya. Slide selanjutnya ini ya, kalau before birth misalnya congenital abnormalities in the brain development. Jadi bisa karena memang kelainan di otak, perkembangan otak, bisa juga karena infeksi karena dari ibunya semasa kehamilan. Kemudian after birth nih, ya harus dijaga. Bisa juga infeksi of the brain, paling banyak disebabkan oleh meningitis, ya. Makanya peran kamu apa, Dek? Kamu kan sebagai dokter praktek umum nanti, kamu mesti garda terdepan, ketemu pasien-pasien tuberkulosis, ya. Pasien-pasien TBC ini, kalau ada pasien datang ke kamu pikirkan ada nggak sih balita, ada nggak sih bayi di sekitar pasien tuberkulosis ini? Kalau ada,
Jangan-jangan nanti dia bisa menularkan anak anak kecil itu, dan anak kecil ini bisa jadi cerebral palsy atau kuman TB. Karena anak TBC itu nggak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa kan dia batuk-batuk begitu ya. TBC nggak gitu, kalau TB nggak seperti itu. Saya nggak tahu ada blok pediatri nggak sih? Jadi kalau anak TBC itu dia penampilannya itu seperti berat badannya yang kurang, terus dia nggak naik-naik berat badannya, kemudian diare begitu. Jadi ibu tuh ibunya nggak sadar bahwa anaknya sebenarnya tertular TBC. Tahu-tahu dia lemas-lemas, nggak taunya sudah infeksi meningitis misalnya ya. Jadi peran kamu adalah kalau ingat ya Dek ya, ingat banget pesan saya ini. Ini yang lain mana ya yang kuliahnya kok cuma 220? Bisa dilihat sih sebenarnya di sini. Jadi Dek, kalian itu harus ingat banget pesan saya, kalau ada pasien TBC yang datang ke kamu, please banget kamu langsung screening apakah ada anak bayi, anak balita dan kawan-kawan. Kalau ada tolong dipisahkan. Ya. Kadang-kadang tuh saya suka mirisnya tuh anak itu 6 bulan kena meningitis, dirawat di rumah sakit lama 2 bulan kemudian datang dengan saya tahu ini calon untuk jadi cerebral palsy. Sedih kan? Gitu. Padahal itu siapa yang kena? Neneknya ngasuh anak itu. Neneknya sudah pengobatan, Dok. Artinya kan sudah ketemu ke dokter kan neneknya, tapi dokternya tidak memberitahu, dokternya ignorance. Kasihan ya, jadi anaknya tuh bisa lahir normal, bisa kayak kamu, jadi mahasiswa kedokteran gitu ya, tapi karena dokternya ignorance tuh yang ketemu sama neneknya nggak pakai screening, akhirnya anaknya jadi cerebral palsy. Kasihan. Ya. Jadi penyebabnya dia bisa macam-macam. After birth, during birth. Brain injury to oxygen deficiency, difficult labor. Jadi brain hemorrhage in premature babies. Jadi kayak misalnya, memang kita kalau wanita kan pengennya pervaginam, betul ya. Saya 3 anak saya, semua pervaginam. Cepat enak, lebih cepat sembuh ya, hari kedua kamu udah bisa aktivitas normal gitu. Tapi harus dipegang juga bahwa kita itu kalau kita menginginkan sesuatu, kita punya prinsip sesuatu jangan saklek amat. Kita kan dokter, kita harus banyak analisa. Jangan sampai kamu menyarankan ke teman-teman kamu atau keluarga kamu yang kamu tahu kan kamu dokter nih ceritanya. Pasti kan banyak yang nanya sama kamu kan. Jadi kalau misalnya kamu berpikir memang itu tidak safe, tidak aman, ya udah berarti harus dilakukan sesar. Karena apa? Nggak usah mikirin ibunya aja deh, kita mikirin anaknya. Ya. Misal wanita-wanita yang tingginya di bawah 150 begitu ya, sarankan aja. Kenapa? Saranin untuk sesar, kenapa? Nanti dia susah lahirnya. Kemudian hipoksia selama proses itu. Kita udah kandung-kandung 9 bulan, pas melahirkannya jadi begitu dan akhirnya jadi itu ya, brain damage. Paham? Sayang. Nah, jadi decision maker inilah yang hal-hal kecilin yang menentukan kamu menjadi dokter yang baik atau tidak. Jadi kamu harus banyak belajar. Ya, kalau kita ngobrolnya kayak obrolan warung kopi nih, misalnya saya ngomong sama kalian, kemudian jawaban-jawaban kalian tuh kayak saya dengar dari obrolan aja sama teman-teman non dokter gitu. Ya, nasihat-nasihatnya artinya kan kita fail. Kamu fail sebagai seorang dokter, ya. Artinya harus ada kelebihan dari kamu ketika kamu memberikan edukasi ke orang lain. Jangan ngikutin alur dokter, Wikipedia dan kawan-kawan, baca dari textbook ya, supaya hal-hal kecil deh. Siapa tahu hal-hal kecil itu yang merubah hidup orang, ya pasien kamu. Ya, jadi difikirkan bayinya juga. Kalau misalnya partus lama kan dokter umum tuh punya kompetensi banyak ya Dek ya. Kamu bisa handle partus normal, kamu bisa handle sirkumsisi. Waktu saya jadi dokter umum, saya handle sirkumsisi, saya handle partus normal gitu ya. Karena itu kompetensi kita gitu. Jadi kalian, kalau saya sekarang bukan kompetensi saya lagi, saya kan udah spesialis. Kalau spesialis nggak boleh melakukan kompetensi dokter umumnya. Tapi maksud saya gini, itu yang sudah gift buat kamu sebagai kompetensi kamu, jangan kamu turunin kompetensi kamu itu. Selevel yang di bawah kamu misalnya. Karena
itu bukan saingan kamu. Tapi kalau kamu belajarnya juga nggak pernah dari textbook, kamu buka terus internet, maka mungkin kamu selevel dengan pembicara-pembicara yang cuma pembicara-pembicara kesehatan aja yang non backgroundnya bukan dokter. Paham ya? Lanjut ya, Dek. Nah, itu kamu baca ya di prenatal itu nih, prenatal et causanya apa ya. Kamu baca sendiri ya. Kalau ada yang ditanyain boleh, et causa dari prenatal, kemudian pas labornya, pas melahirkannya. Jadi banyak perinatalnya. Nah, perinatalnya kejang, sepsis, ya, low birth weight. Nah, BBLR ya. Kalau misalnya dia cukup bulan nih, anak dia sudah cukup bulan bayinya, tapi ketika lahir kecil. Nah, itu kasihan ya. Jadi harus dipantau, misalnya punya keluarga yang lagi hamil gitu, kamu harus pantau. Jangan malas-malas, jangan manja-manja ya, manja. Saya paling kesel gitu ya kalau misalnya ibu hamil manja banget gitu, apalagi kalau tinggalnya masih sama orang tuanya ya, maunya minta disuapin sama suaminya ya. Dia nggak mikirin anak apa ya? Gitu. Jadi harus inilah ya, harus benar ya, dikejar badan bayinya. Ya. Karena banyak hal-hal yang harusnya tidak terjadi gitu. Tapi karena ya miss di satu tempat, satu link, dia akhirnya anaknya jadi cerebral palsy. Cerebral palsy itu for the rest of their life deh. Ya, lanjut. Nih, postnatal yang sering-sering meningitis atau encephalitis, traumatic brain injury. Aduh, kasihan banget. Traumatic brain injury, ada pasien saya jatuh ya. Jadi dia habis dari kasur gitu, dia jatuh. Saya nggak tahu, biasanya nggak apa-apa sih, tapi kena tuh. Kata pembantunya sih jatuh dari kasur, tapi berdasarkan banyak hal ya. Jadi kadang-kadang kalau dari kasur kita segitu tuh nggak apa-apa loh. Gitu. Jadi ibunya itu curiga, ini saya punya boneka ini ya. Ibunya tuh curiga diginiin loh. Ya. Terus suka digini-giniin terus dia jatuh gitu kan, karena memang ada memar, kemudian kejang, kemudian dia cerebral palsy. Pembantunya dipecat sih, tapi anaknya nggak berubah begitu. Paham ya? Jadi miris. Nah, banyak yang lain penyebabnya, kita langsung di slide ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke slide ini, tadi kan kita ngomongin tentang UMN, lesi UMN dan lesi UMN. UMN dan LMN, upper motor neuron lesi. Kalau kamu sekarang angkatan 2017 belum bisa ngebedain UMN sama LM, tobat deh, tolong tobat ya. Nanti kamu masuk kelas susah. Bukan masalah masuk kelas juga sih, nanti kamu dapat kasihan pasien kamu ya. Jadi UMN lesi gampangnya ya, itu lesi-lesi yang terjadi pada central nervous system apa aja? Brain and medulla spinalis. Di luar itu LMN lesi. Izin bertanya dok, mengapa diabetes dapat menyebabkan resiko CP pada maternal? Wah, banyak sekali. Izin bertanya, kenapa preeclampsia dimasukkan ke resiko CP pada delivery dan bukannya pada prenatal? Jadi dia bisa dua-duanya ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau preeklamsi itu adalah satu kondisi, dari atas dulu ya. Preeklamsi itu adalah satu kondisi ketika dia ada tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi ibunya juga bisa seizure. Kalau ibunya seizure, kalau sudah eklamsi dia pasti hipoksia si bayinya ya. Jadi bisa kondisi gawat janin. Ya, jadi atau dia hipertensi. Hipertensi itu dia bisa penyebab dari bisa placenta pravia ya. Jadi atau perdarahan dari pas perdarahannya banyak begitu ya. Jadi kalau placenta previa, kamu udah masuk belum ya? Placenta previa itu jadi nggak ada perdarahan sih placenta previa. Bukan placenta previa itu kan dia lebih letaknya di bawah ya. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Jadi cuma rembes-rembes, tapi kalau darah tinggi itu bisa menyebabkan lebih banyak. Jadi kan si bayinya itu kan kena menghisap darah. Jelek banget ya bahasanya.
Jadi bayinya itu kan dia connect ke ibunya melalui plasenta ya. Jadi kalau plasentanya bocor-bocor dan tekanannya tidak bagus, berarti kan tekanan tinggi, bocornya akan lebih deras. Nah itu kan untuk si bayinya. Si bayinya itu bernafas dan segala macam. Itu masih lewat plasenta. Jadi dia bisa membuat resiko ya. Prenatal dok, prenatal bisa, delivery juga bisa ya. Kalau misalnya proses kelahiran pada pasien-pasien ibunya preeklamsi, maka proses delivery melahirkannya itu satu, dia bisa peningkatan dari tekanan darah tingginya. Jadi ketika dia hamil sih masih terjaga, ketika dia mau melahirkan dia jadi hipertensi ya. Dengan segala resiko jadi gawat janin, jadi bisa ya. Jim, mengapa diabetes dapat menyebabkan resiko CP pada maternal? Aduh, diabetes ini. Kalau kamu ya belum punya riwayat diabetes di keluarga, kamu cari jodoh jangan ada diabetes. Ya, karena diabetes itu sumber dari segala sumber masalah deh. Kalau kamu belajar itu blok apa ya? Diabetes itu adalah gangguan metabolik yang paling mendasar. Ketika dia diabetes, maka banyak proses di tubuh kita, metabolisme kita yang terganggu. Ya, jadi dia pembentukan kalau sudah pembentukan banyak keton ya, jadi kalau pada orang hamil itu juga suka berbahaya ya. Kemudian dia pencetus terjadinya eklamsi dan preeklamsi ya. Banyak kemudian dia juga mencetuskan bayi besar ya. Berarti kan resiko dari kehamilan yang kehamilan yang sulit, proses persalinan yang sulit. Jadi kalau kita ngebahas diabetes kita bisa bahas satu chapter sih deh ya. Kalau diabetes, aduh saya kalau ngejelasin banget kenanya. Jadi yang diabetes bisa lari kemana? Diabetes itu bisa lari ke besar, kemudian dia bisa menyebabkan seizure. Kenapa seizure? Bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah gitu ya. Jadi dia bisa menyebabkan aterosklerosis juga pada pembuluh darah. Artinya ibunya bisa meningkat tekanan darahnya, ibunya juga bisa mengalami resiko perdarahan yang lebih besar gitu ya. Jadi banyak kalau diabetes ya. Nah, pertanyaan saya deh. Nah, sekarang saya yang nanya. Tadi kan kita bahas UMN lesi dan LMN lesi ya. Kalau pada UMN kan sudah jelas bahwa dia peningkatan tonus ya, kemudian spastis, refleks meningkat. Sekarang pertanyaan saya, cerebral palsy saya nggak mau tanya nih. Cerebral palsy pasti UMN karena kerusakan pada cerebri, ya kan? Kenapa dia tidak semua pasien cerebral palsy menunjukkan gejala UMN? Kenapa tidak semua pasien cerebral palsy spastis? Ada yang biasa aja, lemes. Kenapa? Itu pertanyaan saya deh. Apakah dia jadi LMN? Yuk jawab. Yang mau saya tanya ada ya supaya kali yang lain pada nggak jawab. Aufa Fitri. Ini orang yang lain pada kemana ya? Aufa Fitri. Atau yang lain jawab, kenapa pada cerebral palsy tidak semuanya spastis? Nih yang slide ini ya. Kenapa kira-kira? Aufa apa Aufa? Sama Primawan Mukmin, jawab deh. Yang lain boleh jawab ya. Izin menjawab dok, karena tergantung pada letak lesinya pada cerebral, Eka Gunadi. Kan tergantung pada bagian terkena di otak dok, boleh. Jadi kapan dia tidak menyebabkan lesi? Tergantung bagian mana yang terkena di otak. Kalau gitu kapan dia tidak menyebabkan lesi? Kapan dia tidak menyebabkan spastis? Di bagian mana yang tidak menyebabkan spastis? Semuanya kan gampang ya jawabnya ya, tergantung lesi di otak dok. Boleh. Kapan dia tidak menyebabkan spastis deh? Lesi berada di tempat berbeda, spastis lesi di piramidal, sedangkan jenis yang lainnya bisa terdapat di ekstrapiramidal. Emang kalau ekstrapiramidal tidak menyebabkan peningkatan UMN? Kalau gitu UMN nggak bisa ada karena spastis dong.
Maksudnya kalau ekstrapiramidal nggak spastis. Saya nyari pulpen ya sama nyari kertas. Nggak apa-apa ya. Saya menghargai kalian yang menjawab. Tergantung letak lesi pada bagian serebralnya. Gampang gitu ya, tapi bukan itu dia jawabannya. Karena memang tidak seperti itu. Ya, spastisitas tidak bergantung pada letak lesi. Izin menjawab dok, untuk non spastis lesinya di medula oblongata. Medula oblongata juga UMN lesi. Nggak di medula oblongata. Kalau lemas berarti lesinya di korteks dan di ganglia basalis. Benar. Ganglia basalis kaku loh. Parkinson gimana? Parkinson kaku banget. Ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Spastis itu bukan karena itu deh. Sekarang gini, kalau misalnya ada lesi UMN, apa sih yang terganggu? Izin menjawab dok, jika spastis terjadi akibat adanya kerusakan pada premotor area, gimana nih? Coba ya, kelak. Jika sipis pasti terjadi traktus corticospinalis di bagian korteks, bukan. Nggak apa-apa. Kerusakan dari korteks motorik dok, bukan. Tapi yang premotor area boleh nih, jadi apa nih? Zikrina Citra Vindari. Ini pasti mamanya pas lagi mau melahirkan zikir terus ya. Hebat deh. Zikrina. Gimana tuh kalau kerusakan pada premotor area? Kalau spastis terjadi apabila kerusakan terjadi korteks motorik. Kalau korteks sensorik nggak terjadi. Premotor area, postmotor area. Kerusakan pada bagian korteks dok dan di ganglia basalis. Sekarang saya mau semua jawaban yang kamu bilang ini mentah. Sebentar. Di atasnya fascia ya, semua yang radika ke atas mentah. Karena di medula spinalis juga kalau ada kerusakan di medula spinalis di bawah medula oblongata itu juga spastis. Kenapa? Karena UMN lesi, spastis. Ya kan? Jadi mentah kan jawabannya di atas, nggak apa-apa ya. Jadi kenapa kira-kira? Fascia, izin dok, biasanya peningkatan tonus terjadi karena kurangnya kontrol dari alfa motor neuron dok yang terdapat pada spinal cord. Good. Sudah ngomongin alfa motor neuron, bangga. Bangga. Senang nih saya kalau sudah ada ini, alfa motor neuron, bagus. Kerusakan area 6 yang merupakan jalur piramidal. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang harus kamu pikirkan adalah kita ngomongin tonus, betul ya? Udah keluar nih. Jadi kalau misalnya, nggak apa-apa ya, saya harus ngomong kayak gini. Misalnya saya tanya kayak tadi ke kamu, terus kamu bilang tergantung lesinya dok, letak lesinya ada di mana. Kemudian saya tanya lagi, emang gimana letak lesinya? Coba dijelaskan. Kalau kamu bisa menjelaskan, kalau lesinya begini, itu masih oke lah ya. Tapi kalau enggak, berarti kan kita ngejawabnya kayak obrolan warung kopi. Tahu nggak? Obrolan warung kopi itu kayak ngejawab aja, tapi nggak ada background pengetahuannya. Ya kalau kita ngomongin spastisitas, kita ngomongin tonus otot. Kalau kita ngomongin tonus otot, pasti kita ngomongin banyak ya, muscle spindle lah, alpha motor neuron boleh ya, alpha motor neuron, gamma motor neuron gitu ya. Tapi itu mungkin kamu nggak, itu banyak sebenarnya di buku Faal ya, tapi kamu nggak baca pasti. Gampangnya deh ya, gampangnya adalah kalau kita ngomongin tonus kita begini nih, ya. Kalau kita tonus ini kan namanya tonus normal. Ya, coba kalau kamu pegang bayi prematur, tonusnya nggak kayak gini. Coba kalau kamu pegang orang stroke, tonusnya nggak kayak gini, dia kencang. Ya, dok ada dok orang stroke itu udah nggak kencang lagi, udah kayak normal, betul. Tapi orang stroke itu ada fasenya ketika dia lemes, mungkin keluarga kamu ada yang stroke ya, lemes, kemudian dia kencang, kemudian dia lemes lagi. Ya, ada fase dia kencang.
Ketika dia lemas lagi, dia penyembuhan. Jadi ada stepnya ya, step dari stroke itu. Nanti kita bahas pas lagi stroke. Artinya, kalau kita ngomongin tonus otot, tadi sudah saya gambar ya. Kalau kita ngomongin tonus otot, ada yang namanya eksitasi, ada yang namanya inhibisi. Ya. Eksitasi sama inhibisi itu harus dalam kadar yang seimbang. Ya. Saya buat gampang ya, Dek ya. Kalau kamu mau ngomong apa yang eksitasi, apa yang menginhibisi, ya kita ngomongin yang tadi alfa motor neuron, gamma motor neuron, muscle spindle, kita ngomongin itu ya. Tapi ini kita nggak bahas itu. Kita bahas cerebral palsy. Ini cuma trigger supaya kamu belajar ya. Jadi kalau kita ngomongin otot normal, tonus normal, maka setiap kita itu punya namanya eksitasi, punya namanya inhibisi. Ketika terjadi upper motor lesi, maka yang terjadi adalah inhibitnya itu tidak berjalan. Makanya yang berjalan cuma eksitasi. Eksitasinya aja yang berjalan. Makanya ketika dia refleks jadi meningkat. Kemudian ketika dia tonus jadi meningkat, terjadi spastis. Gitu ya. Kemudian kebayangnya seperti itu ya. Nah, kalau orang stroke ketika dia kerusakan awalnya dia pasti kan meningkat. Nah, kemudian dengan proses penyembuhan, inhibisinya mulai berjalan lagi. Yang dia tadinya nggak apa-apa, lemas kan? Kemudian nanti terganggu si inhibisinya, kemudian jadi kaku banget. Kemudian nanti dia jadi lepas lagi, dia jadi lemes lagi ya. Jadi itu penyembuhan. Nah, sekarang kenapa anak cerebral palsy ada yang tidak kaku, ada yang tidak lemas? Nah, kalau kita ngomongin anak, itu berbeda sama orang dewasa. Jadi kalau pada anak, eksitasinya juga belum berjalan dengan baik, belum muncul dengan baik. Makanya tadi saya bilang, kalau anak prematur pun tonusnya juga lemas. Nggak kayak bayi yang cukup bulan. Jadi kamu nanti kalau punya adik bayi gitu ya, kamu lihat-lihat, kamu pegang-pegang. Nah, di dokter tuh harus gitu skillnya. Jadi kamu pegang-pegang tonusnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi itu tonusnya harus kok baik. Jadi kalau anak prematur eksitasinya juga belum berjalan dengan baik. Apalagi inhibisinya. Jadi makanya dia rendah. Anak cerebral palsy ada yang eksitasinya juga belum sempurna, namanya juga anak ya. Kita ngebahas anak bukan orang dewasa. Makanya dia tidak kaku. Even si inhibisinya terganggu, eksitasinya juga belum bagus. Maka is look like normal. Paham? Paham ya? Karena eksitasinya juga nggak kuat. Nggak normal eksitasinya. Anak itu akan seiring dengan di buku ya, di buku Teklin namanya ya. Di buku Teklin itu dia bilang anak itu nanti seiring dengan waktu semakin dia besar, even dia awalnya tidak ada tonusnya tidak meningkat, nanti lama-lama dia tonusnya akan meningkat. Gitu. Jadi kayak bagus gitu. Paham ya? Jadi itulah kenapa pada cerebral palsy itu tidak semuanya spastis, tidak semuanya refleks itu meningkat. Padahal kan dia upper motor lesi. Kalau kamu baca buku, ini bisa di-download gampang. Cerebral Palsy Help itu PDF-nya ada. Cerebral Palsy Help atau bahasa Indonesia ada tuh Palsy Cerebral Help PDF. Di situ dia bilang, makanya dia tidak disebut sebagai LMN lesi, even dia flaccid ya, floppy, dia nggak sebut LMN, tapi kita bilangnya sebagai UMN sign negatif. Jadi ada UMN sign positif dan ada UMN sign negatif. Beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kita bilang UMN sign-nya positif atau UMN sign atau LMN sign. Tapi pada anak cerebral palsy, even dia tidak ada UMN sign, dia floppy, dia flaccid, kita sebut sebagai UMN sign negatif. Karena dia tetap UMN sign. Tapi yang tadi proses ini, eksitasi dan inhibisi. Paham ya? Paham, Dek? Nah, jadi ini kita baca di sini ya. Di sini ada tipenya hemiplegi, diplegi, quadriplegi. Jadi ada spastik, hemiplegi, diplegi, quadriplegi. Jangan sampai salah. Oh ya, berarti yang tadinya non spastik kedepannya sering bertambah akan mungkin menjadi spastik, iya mungkin. Nggak mesti spastik.
bisa jadi dia floppy, dia nanti lama-lama tonusnya akan lebih kuat, betul. Betul, betul. Itu ada di buku ya, itu bukan kata-kata saya ya. Nah, jadi oke. Jadi kita ngebahas ini. Yang suka salah adalah padahal tipe cerebral palsy paling banyak ada yang diplegia. Kita lihat kalau hemiplegia jelas ya. Hemiplegia itu kanan sebagian aja ya. Hemiplegia ini anaknya masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas gitu ya. Tapi kalau diplegia lihat keempat ekstremitasnya kena, tapi kaki lebih parah, itu kan lebih ungu ya warnanya. Kakinya lebih parah daripada yang di atas. Dek, punten, kalian ada kuliah lagi nggak? 8.40. Ada kuliah lagi nggak? 8.40 ya. Jawab ya. Jadi kalau misalnya kalau yang diplegia 4 ekstremitasnya kena. Tapi yang di kaki yang di bawah lebih kenceng daripada yang di atas. Jadi 4 ekstremitas ada, Dok. Kuliah apa, Dek? Kuliah apa, Dek? Oh, Dokter Vida. Ya, gampang. Jadi yang di bawah itu dia lebih berat daripada yang di atas. Jangan sampai ketika kita lihat pasien cerebral palsy, tangan kaki kena semua kita bilang itu spastic quadriplegia. No, kita bilang spastic diplegia. Sampai kapan? Sampai kita lihat kalau yang quadriplegia ini si trangnya juga kena. Kalau trangnya juga kaku, kita sebut sebagai quadriplegia. Ya, jadi pasien anak tuh kalau misalnya lihat di bangsal anak, saya nggak punya, kalau di koas saya punya boneka ini, saya nggak ada, ini boneka anak saya. Jadi ini kalau misalnya ini kaku-kaku gitu ya, kita bilangnya cuma diplegia padahal bagian bawah doang ya, karena si terangnya nggak kena. Tapi kalau terangnya juga sampai epiastonus gini, sampai kaku begini ya, dia sampai lordotik begini, itu kita sebut sebagai spastic quadriplegia. Ya, kemudian ada yang diskinetik dan juga ada yang ataksik. Ataksik itu dia ada gangguan keseimbangan. Diskinetik ada perubahan dari gerakan-gerakan yang involunter. Kita lihat lagi yang sebelahnya. Tipe cerebral palsy, kalau atetoid constant uncontrolled motion of the limb, head, and the eyes. Jadi pasiennya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang pasien itu gini. Gitu, palanya gini-gini gitu ya, kadang-kadang kasihan banget deh. Dan dia saya pernah ada ketemu WA Jarkom WA ya, orang Bandar Lampung ya. Jadi dia memvideokan ada anak bujang ini dia tangannya gerak-gerak gini, kemudian palanya juga gini-gini, kemudian sama ibu tuh divideoin, terus dia bilang di rekaman video itu ya, si anaknya tuh udah sampai begini-begini, dia udah bujang, tapi dia begini-begini ya, tangannya begini, terus anaknya sampai nggak mau lihat si kameranya. Artinya dia tahu bahwa sebenarnya dia sedang divideokan, dia sedang dipermalukan, dia tahu ya. Si ibunya bilang gini, kamu pasti sering main game kan? Kamu suka main game apa? Makanya jangan suka main game terus, bla bla bla. Dinasihatin sama si ibunya gitu, di videoin. Kemudian di video itu dikirim ya, WA berantai. Kemudian dia bilang pokoknya dia sekolah, ada nggak sih sekolah Fransiskus gitu atau Alesius apalah gitu. Ya, jadi di Bandar Lampung. Jadi dia orang tuanya, jadi dia punya anak di situ. Kemudian tuh dia komen bahwa itulah pentingnya kita nggak usah main game, anak kita itu, intinya gitulah ya. Dia menjaga anaknya benar-benar dan kawan-kawan. Terus saya langsung yang forward ke saya, langsung saya marahin dia. Maksudnya nggak usah forward, karena apa? Karena itu bisa jadi dia cerebral palsy, ya bisa jadi dia post meningitis atau et causa apapun, karena anaknya kan sudah dewasa, saya nggak tahu itu apa. Jadi kebayang nggak? Dia itu bisa jadi paham, punya kognisi juga yang baik, bisa. Jadi dia ngerti seperti kamu, bujang, kamu punya rasa malu, kamu bisa suka sama orang, sama Dek. Gitu. Kasihan ya. Hanya karena dia tidak bisa kontrol gerakan-gerakan itu.
Kemudian ataksik dia poor sense of balance. Jadi kalau balance dia harus weight based, jalannya tuh kayak orang mau jatuh begitu kan. Nah kamu sebagai dokter kalau kamu nggak paham cerebral palsy, bagaimana kamu bisa merasakan empati ke pasien-pasien seperti itu? Kamu nggak paham, jadi kamu berpikir mereka adalah orang bodoh gitu ya. Bisa jadi kan, pokoknya mereka Down syndrome aja di mata kamu gitu kan. Padahal enggak deh, bahkan Down syndrome pun sebenarnya sama seperti kita punya perasaan, seneng, bisa bahagia, bisa nangis, polos-polos, lucu-lucu gitu ya mereka ya. Gitu. Jadi hanya karena kita nggak paham. Kadang-kadang ada pasien yang ileran begitu ya. Itu karena dia nggak bisa kontrol ya. Dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi kamu nggak bisa. Pasti kasihan gitu kalau dokternya nggak ngerti tentang penyakitnya ya. Dokternya terakhir batuk pilek doang. Lanjut ya, tipenya sudah dijelaskan. Nah, kamu sekarang konsepnya tadi ya, sekarang ke slide yang ini nih. Tuh, kamu baca slide yang ini. Ya, coba kamu bayangin ya. Ini bujang nih, umur 18 tahun. Begini, dia kepalanya poor balance, kepalanya begini, kemudian arm and hand-nya movement, gerak-gerak begini, kemudian lihat tuh ya, ada drawing, ya, gitu. Drawing dia sampai ngencas gitu. Padahal dia sama seperti kamu. Ya. Kamu kalau pakai Zoom saya nyuruh kamu memperagakan suatu gerakan sih. Tapi karena ini nggak ada Zoom ya, jadi saya nggak bisa nyuruh kamu melakukan gerakan itu. Jadi kalau ketemu saya di koas ya. Ini kalau ataksi, tuh. Dia jalannya susah. Kamu kan sekarang sudah media sosial banyak ya. Jadi kalau kamu di Instagram kamu carilah yang yang berhubungan dengan cerebral palsy. Kamu pengen mengikuti. Kadang-kadang orang itu banyak juga orang barat ya terutama ketika dia punya anak cerebral palsy, dia masukkan ke Instagram. Jadi supaya orang tuh lebih mengenal tentang cerebral palsy. Saya juga ngikutin. Saya ada yang cerebral palsy yang saya ikutin, pasien nenek multiple sclerosis saya ikutin. Kemudian ada lagi rheumatoid arthritis yang saya ikutin gitu ya. Kadang-kadang mereka, jadi itu membuat kita bisa lebih bersyukur. Jadi jangan lambe turah yang kamu ikutin, apa kayak yang tidak itu ya, tidak ya nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau. Cuma maksud saya ada porsi-porsi itu yang kamu gunakan media sosial supaya kamu lebih empati. Sekarang kan zaman kita mudah melihat dunia luar gitu ya. Nanti kamu bisa belajar mencintai para disabilitas itu gitu kan. Bagaimana mereka yang tadinya mereka nggak bisa berjalan, kemudian mereka bisa berjalan gitu, effortful. Jadi kamu mungkin akan lebih menghargai diri kamu sendiri karena kamu kan sudah take as granted. Kamu bisa jalan, kamu bisa makan, kamu masuk ke dokteran gitu kan. Mungkin kalau kamu banyak melihat orang-orang seperti ini, kamu jadi bisa lebih bersyukur, kamu jadi lebih bersyukur sama apa yang dikasih ke kamu. Jadi kamu bisa mau belajar ya. Karena sayang, mungkin anak-anak yang ileran itu gitu kalau jadi mahasiswa kedokteran dia akan lebih bertekad lebih baik daripada kamu. Gitu ya. Nah, early sign-nya ada nih ya, early sign-nya anak itu bisa stiff and floppy. Ingat, dia bisa stiff, kaku, atau dia floppy banget. Diangkat, udah umur 6 bulan, diangkat lehernya masih gitu ya. Poor head control, bisa juga ya. Lanjut. Nah, jadi dia bisa, badannya bisa kaku, begitu ya. Diagnostik test. Jadi ini sebenarnya diagnosanya saya kalau di cerebral palsy tipe apa harusnya dokter anak yang kasih ya. Jadi saya hanya tinggal terima gitu harusnya ya. Jadi tinggal terima harusnya. Jadi apa physical examination kita periksa, kemudian history taking, neurogenic assessment ya terserah ya. Mau di MRI boleh, CT scan boleh, MRI boleh, EMG kalau saya nggak rekomen sih EMG untuk biasanya EMG lebih untuk ke saraf perifer ya. Dan anak-anak CV responnya kumaha atau EMG gitu. Jadi diperiksa dulu ya. Tapi kita juga bisa paling kencang adalah dari history taking ya. Kemudian menemukan ada lesi di otak.
usianya yang tadi yang saya bilang. Jadi kamu harus berpegang teguh sama diagnosa. Treatment itu TGT. TGT apa? TGT dari penyebab awalnya treatmentnya. Mau dia meningitis, treat dulu meningitis, yang gak usah mikirin cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu kayak sequel dari penyakit sebelumnya. Ya, makanya itu jangan sampai dia kena CP karena CP cannot be cured. Jadi kalau yang saya suka sedih itu pasien itu CP, kemudian datang ke saya dia nggak tahu penyakitnya CP gitu. Jadi dari dokternya itu misalnya nggak ngasih tahu dia penyakitnya CP. Nah itulah skill kita breaking bad news-nya. Kenapa? Dia harus acceptance dulu pada penyakit anaknya, baru dia bisa saya bilang Vida dulu ya, telat 10 menit. Vida. Ya, lanjut dulu lah. Kamu lihat nih gambarnya ya. Si pasien ini. Saya juga ngikutin Instagram anak-anak. Dia lihat tuh, mereka itu kamu lihat tuh badannya dipasangin brace. Pasangin brace ya. Kemudian dipasangin alat jalan, kakinya juga kan. Itu kakinya mungkin kaku, dia dipakein AVO nih sebenarnya. Tuh. Seperti normal ya, senyumnya normal, dia ngerti, lucunya normal. Cuma dia kayak gitu aja gitu. Jadi actually mirip-mirip lah sama kita ya. Cuma kita lebih beruntung. Ini dilatih fine motornya sama okupasi terapi. Ya. Kemudian ini dilatih cara berjalan. Penting banget ya. Saya ada pasien pasien saya tragis. Saya ada pasien disembunyiin sama orang tuanya. Dia umur 16 tahun, di bawah itu kakinya udah fleksi. Jadi dia nifleksi begitu ya. Dia kakinya tuh kaku begini, nifleksi begitu ya. Dua-duanya kaku seperti itu dibawa sama ibu bapaknya digendong gitu. Kenapa? Karena dia disembunyiin. Waktu saya tes ternyata dia maturasi otaknya udah sampai kortikal. Ini saya nggak ngomongin sekarang, mungkin koas kamu nanti baru ketemu saya. Jadi otak itu ada maturasinya. Ya, maturasi kortikal itu yang harusnya dia bisa berdiri. Artinya anak ini kalau dia mendapat penanganan yang tepat, dia mungkin bisa berdiri dulunya. Tapi karena orang tuanya malu, dibiarin aja disuruh duduk gitu ya, nggak tahu dipasung nggak tahu enggak gitu. Sampai kontraktor begitu, jadi dibawanya tuh digendong gitu ya. Terus karena tahu ada dokter Dewi, kemudian dibawa. Saya bisa apa kalau udah kayak gitu? Ya, paham ya? Gitu. Jadi dari dokter umum ya mungkin kenapa? Mungkin dia dulu ke dokternya nggak ngerti cerebral palsy gitu ya, mukanya ngelihatnya jijik, jadi orang tuanya malu. Ya, jadi cintai ya pasien-pasien disabilitas ya. Lanjut farmakologinya boleh nih lihat ya. Farmakologinya dikasih suntik botulinum toksin bagus ya di muscle belly. Jadi ada kontraktor dan jadi ada agonis dan antagonis ya. Biasanya agonisnya kenceng banget nih karena dia meningkatkan tonusnya. Misalnya ini ya, misalnya gini nih. Kan dia kenceng. Ini kan agonis. Ya, di sini antagonisnya. Di sini disuntik botulinum supaya dia lebih rileks. Jadi enggak terlalu kuat. Jadi dia kayak menginhibisi si tonus agonisnya. Akhirnya dia bisa bergerak begini. Nah, botulinum kan cuma 6 bulan. Ya, nanti dia kenceng lagi. Tapi selama dia rilis, kita latihan terus si otot-otot ekstensornya. Jadi nanti ketika dia kenceng, dia nggak sekenceng itu lagi. Gitu ya. Jadi banyak lah ya tergantung dari permasalahannya. Terus juga ada nih baclofen, diazepam dan kawan-kawan to improving muscle coordination dan muscle relaksasi. Sejujurnya ya obat yang bagus tuh ya menurut pendapat saya itu CBD oil ya. Jadi itu dari cannabis dari ganja ya.
Coba baca-baca jurnal ya. Itu bagus pasiennya. Karena kalau obat-obat yang ada di sini itu tuh sebenarnya knockdown pasien. Pasiennya nggak akan jerking-jerking gitu ya, movement involuntary gitu. Tapi pasiennya tidur, nggak ngapa-ngapain juga, kan. Tapi kalau pakai CBD oil ya, itu dia pasiennya sama jadi normal seperti kita. Jadi menurut saya pro ya, saya pro banget ganja buat medical use. Karena kasihan banyak pasien-pasien kita ya. Jadi nanti kalau kamu jadi orang penguasa atau apalah di DPR atau apa, tolong jangan dilihat dulu ya. Itu bagus. Ya, pelajarilah. Lanjut ya. Orthopedic surgeon, ya, jadi tergantung dari apa ya. Saya ada pasien, jadi pasien ini udah usia 11 tahun, dia tuh hip kontraktur, knee kontraktur, jadi kontrakturnya udah di mana-mana karena dia jalannya, jadi kalau ini kan jalannya cuma kontraktur ya. Nah, pasien saya tuh knee kontraktur, hipnya juga kontraktur, jadi dia juga membungkuk. Maturasi otaknya sudah kortikal, artinya pasiennya sebenarnya bisa jalan. Tapi dulunya dia berobat ke suatu dokter bedah tulang, saya nggak tahu di Lampung atau di mana ya, ketemu dokter bedah tulang itu, terus dia bilang ini nggak bisa dipakai BPJS ya waktu anaknya masih kecil, nggak bisa pakai BPJS, masih umur berapa tahun gitu ya, nggak bisa pakai BPJS Bu. Jadi karena nggak bisa pakai BPJS jadi nggak bisa dioperasi, anaknya nggak punya duit. Nah, akhirnya dikerjain sama dokter, sekarang, tahun kemarin dikerjain sama dokter Bayu ya, Bayu Ortopedi itu dikerjain sama dia, dikerjain itu maksudnya dioperasi sama dia, jadi bagus badannya, jadi tegak kayak gini, gitu kan. Jadi pakai hati nurani ya kadang-kadang ya dia jadi dokter, gitu dikerjain tuh kan. Kemudian tapi ketika kan nyampe ke saya tuh kan saya diskusi, pas sampai ke saya pasiennya jalannya juga tetap begitu deh. Kenapa? Tetap salah, dia tetap walaupun kakinya udah lurus, dia tetap membungkukkan lututnya, dia tetap membungkukkan badannya, karena dia sudah punya pattern dalam berjalan, ya. Oh ya, intervensi rehab, betul nanti ya, Dek. Nah, ini kayaknya oke. Sebenarnya ya, jadi kita itu intervensi rehab fisik apa yang diberikan pada pasien CP, Dok? Saya tuh banyak miss yang tidak saya omongin ke kamu ya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya adalah kenapa sih otak 2 tahun? Nanti di kuliah yang akan datang yang saya mau tanya ya. Jadi kuliah akan datang saya mau tanya, apa bedanya otak anak dengan otak orang dewasa? Kenapa cerebral palsy itu didiagnosanya maksudnya bedanya apa sih anak di bawah 2 tahun, otak anak di bawah 2 tahun sama otak orang dewasa? Itu pertanyaan saya, nanti kuliah yang akan datang saya tanya. Ya. Jadi kita tentang itu juga berhubungan. Jadi otak itu ada maturasi otaknya ya. Jadi maturasi otak itu ada spinal level, ada midbrain, ada brainstem level, midbrain level, ada cortical level. Itu adalah penamaan. Bukan berarti kalau masih midbrain level nggak ada cortical, nggak ada cortex, bukan. Itu adalah hanya penamaan saja. Jadi dari situ kita nilai. Misalnya pada fase spinal level dia nggak akan bisa apa-apa. Kemudian kalau fase brainstem level ya dia nggak bisa apa-apa masih. Tapi kalau midbrain dia bisa duduk. Artinya kalau pasien datang ke kita nilai nih, oh ternyata dia levelnya midbrain. Anaknya nggak bisa duduk, itu yang kita cari. Harus di mana? Apakah dia keterangnya kurang kuat, apakah abdominalnya kurang kuat, itu yang kita cari spesifik. Jadi kalau tanya tata laksana fisik kepada itu tergantung dari pasiennya ya, nggak bisa kayak spesialis lain dikasih ini obatnya, nggak bisa. Jadi memang nggak ada satu protap, kita harus lihat analisa biomekanik tubuhnya apa yang bermasalah. Kalau misalnya pasien datang ke saya, yang kayak tadi saya bilang level sudah kortikal, artinya anak ini sebenarnya sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan harusnya ya, tapi masih level, tapi anaknya nggak bisa duduk, artinya kan ada yang salah nih. Nah itu yang kita kejar. Tapi kalau misalnya anak ini levelnya cuma midbrain, tapi orang tuanya pengen dia bisa berdiri, mau 3 tahun di terapi pun nggak bisa jadi apa-apa, wasting time, wasting life, wasting energy. Jadi itulah harus dokter rehab berperan di situ menentukan goal, mau apa. Jangan sampai terapi-terapi aja, mau sampai kapan terapi? Nggak ada ini, nggak ada apa, kemajuannya. Yang bisa kamu lakukan sebagai dokter praktek umum, kalau misalnya pasien-pasien spastis, itu ya, karena nggak bisa, harus ketemu dan saya harus melihat kamu melakukan gerakan-gerakan itu, jadi kamu bisa lebih empati sebenarnya.
Ini misalnya pasien cerebral palsy ya, cerebral palsy ininya neck-nya nggak bagus nih. Dia masih begini kan karena dia masih lemes. Kalau dikasih makan nggak boleh kasih makannya begini. Coba kamu begini. Terus kamu telan ludah, kamu rasanya apa? Sakit. Nah, begitulah anak-anak cerebral palsy kalau dikasih makannya begitu. Berarti yang bisa kita lakukan misalnya buat kamu ya edukasinya, berarti kalau kasih makan harus disejajarkan kepala sama lehernya supaya dia enak makannya. Ya, kecuali kalau di bawah 2 tahun dia masih oke lah, dia mau ngejumping juga masih bisa, apalagi anak 8 bulan ya mau posisi apapun dia bisa. Gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, apalagi di atas 5 tahun, oromotornya sudah beda sama waktu dia lahir, sudah matur ya oromotornya udah nggak bisa lagi. Kamu juga kan nggak bisa minum sambil tidur, anak bayi masih bisa. Ya gitu, jadi hal-hal seperti itu. Jadi intervensinya apa? Tergantung ya. Sekarang sudah jam segini, saya juga mau praktek. PR buat kalian ya, ini hanya 225 ya yang ikut kuliah. Yang absen. PR buat kalian adalah nanti yang akan datang, kuliah lagi yang akan datang, kita ngebahasnya setelah Dokter Vida ya, tentang stroke besok pagi ya, besok pagi bahas tentang stroke. Saya mau apa bedanya otak anak dan otak orang dewasa. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita tutup dulu. Kita ketemu besok. Lebih 4 menit ya. Usaha ya teh kayak. Ada yang ingin ditanyain nggak? Sudah ya. Sudah tervida teh melihat. Nggak pakai shading Vida, iya teh natural beauty. Dokter Vida ikutan kuliah ini ternyata. Sudah ya, begitu dari saya. Kita ketemu lagi setelah kuliah Dokter Vida. Kamu harus banget belajar di kuliah Dokter Vida karena saya nggak mau tahu kamu harus medisnya tentang stroke-nya kamu udah harus benar. Baru nanti kita nggak bahas masalah rehabnya. Mungkin gitu aja dari saya ya. Baik dokter, baik. Terima kasih semuanya. Lebih 5 menit. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.